Surah Luqman ayat ke-14 sampai ayat ke-19. Tafadhali ya Maryam hatta al-akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على Kata Dofra ya Maryam, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Terus يا بني إنها إن تكن مرة أخرى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله. Oke, boleh? Nah, syukran ya Maryam. Uma akan melanjutkan sendiri. Terima kasih Maryam. Baik, Ibu sekalian. Secara cepat saya akan lanjutkan. Baik. Kak Maryam mau ke sana? Oke. Dalam surah Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Tadi kita sudah bahas bersama-sama bagaimana mendidik anak-anak. Pertama adalah perkara tauhid. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendidik anak-anak birrul walidain. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidaik. Surah Luqman ayat ke-14. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin anak-anak santun, maka kita pun harus bicara santun. Anak-anak adalah spons, dia menyerap paling cepat apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia serap, dia rekam, dia tiru. Makanya kalau di antara kita ada yang bertengkar suami istri, jangan pernah bertengkar di depan anak. Kalau kita lagi marah-marahin orang, jangan di depan anak, karena dia akan melihat dan meniru. Betul Ibu sekalian? Kadang-kadang kita lagi nyetir, kemudian kita kesel gitu ya, karena ada pengemudi lain yang membawa mobilnya tidak sesuai aturan. Kemudian sumpah serapah keluar dari lisan kita. Anak-anak lihat, anak-anak tiru. Lagi bertengkar sama suami, anak-anak lihat, anak-anak tiru. Oleh karena itu teman-teman semua, kita mau anak-anak kita bakti, sopan santun pada kita, dimulai dari diri kita sendiri yang menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita.
Dalam surat Tahrim ayat 6 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dulu loh. Artinya dirimu jadi contoh dulu loh. Jadikan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ibu, memang benar. Kadang-kadang dalam mengurus anak, kadang-kadang kita capek ngurusin rumah, capek ada banyak pikiran, kadang-kadang kena ke anak, jadi nggak sabar. Ibu-ibu nggak sabar kenapa? Karena udah capek duluan sama hal-hal lain, jadinya mudah marah, nggak sabar karena capek atau karena kesel sama suami, kenanya ke anak. Kadang-kadang begitu teman-teman semua. Maka kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, semua ilmu parenting tidak akan berfungsi kalau kita tidak sabar dalam menghadapi anak. Masalahnya sabar ini berkaitan dengan jiwa-jiwa seorang ibu yang tenang dan bahagia. Makanya kalau ada pertanyaan gimana ya cara buat anak-anak kita menjadi anak-anak kita yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bahagia, ibunya dulu harus bahagia, betul nggak? Ibunya harus bahagia dulu. Bahagia caranya gimana? Kadang-kadang orang nggak bisa kasih kebahagiaan buat kita. Kadang-kadang suami pun nggak bisa kasih kebahagiaan bagi kita. Ibu-ibu yang ciptakan kebahagiaan ibu-ibu sendiri. Jadi jangan terlalu larut-larut dalam keadaan yang membuat kita sampai menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Karena ibu yang tidak bahagia, ibu yang sakit, akan berpengaruh kepada keluarganya. Kita mau anak-anak kita hebat kan ibu-ibu sekalian. Kita mau anak-anak kita lebih bagus dibandingkan dengan diri kita. Kita mau anak-anak kita jadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Ibunya harus sehat dulu, ibunya harus bahagia dulu. Kalau kata netizen, ibunya harus waras dulu. Gimana bisa waras suaminya begitu? Itu urusan dia, urusan kita mau bahagia. Karena anak-anak kita perlu ibu yang bahagia. Bener gak? Coba ingat kisahnya Siti Hajar. Siti Hajar sendiri loh bu, sendiri membesarkan bayi yang masih merah itu, diletakkan di lembah tandus yang tak berpenghuni, tak ada air, tak ada manusia. Suaminya pergi. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang ini yang Allah takdirkan buat saya, Allah nggak akan menyia-nyiakan saya, Allah nggak akan tinggalkan saya. Apakah Siti Hajar meratapi, kok gini banget sih, kok suami saya ninggalin saya sih, kok suami saya nggak peduli sama saya sih, kok gini banget kehidupan saya, ya Allah kenapa gini banget ya Allah? Apakah Siti Hajar marah-marah sama Allah? Atau Siti Hajar nangis berlama-lama, berlarut-larut, nggak ngapa-ngapain, hilang semangat? Enggak. Siti Hajar ngajarin sama kita ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus kuat, ibu-ibu harus husnuzon pada Allah, ibu-ibu harus sabar, ibu-ibu harus bertawakal, berserah kepada Allah, ibu-ibu harus bahagia. Ibu yang bahagia, ibu yang kuat, ibu yang semangat, mampu menjadikan anak-anaknya pun juga anak-anak yang semangat, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang kuat. Lihat para ulama-ulama, kebanyakan mereka yatim, kebanyakan dari mereka ibunya itu para janda-janda. Gak mudah hidup sebagai seorang janda ibu-ibu sekalian. Tapi lihat anak-anaknya tumbuh hebat, tumbuh besar. Kenapa? Ibunya kuat, ibunya kokoh keimanannya, kuat jiwanya, gak berlama-lama terpuruk dalam kesedihan, sehingga melahirkan anak-anak yang hebat. Ibunda para ulama, contohnya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Dari umur 2 tahun ibunya mikir, kalau tinggal di Gaza terus-menerus anak ini nggak bisa berkembang nih. Saya akan bawa anak ini untuk ke Mekah biar belajar langsung kepada guru-guru hebat di sana. Ibunya visioner, berpikir ke depan, ini anak harus jadi orang besar. Makanya ibunya merencanakan pendidikan, membuat kurikulum pendidikan untuknya. Kembali lagi, dalam surah Luqman ayat 14, kalau kita mau menasihati anak kita ingin jadikan anak-anak kita anak-anak yang birrul walidain, bakti sama orang tua, bagaimana sikap kita dulu kepada anak-anak kita. Yang ketiga, dalam surah Luqman, ya surah ke-31 yang sudah tadi Ibu bacakan, tidak hanya jangan menyekutukan Allah, dan tidak hanya sekedar jangan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikutnya yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim adalah, wahai anakku, merasa diawasi oleh Allah, perasaan muraqabah diawasi oleh Allah. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, jika ada perbuatan seberat biji sawi yang berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Ajarkan anak-anak kita, nak, mama nggak lihat, tapi Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah maha pemberi balasan atas semua kebaikan dan balasan atas semua keburukan. Hadirkan perasaan sama anak-anak, Allah lihat sayang. Makanya sering-sering, caranya gimana? Praktekkan sering-sering di lisan kita setiap hari. Nah, Masya Allah, engkau orang baik. Allah lihat sayang, Allah dengar sayang, Allah tahu. Nah, jadi dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu, anak-anak kita tahu bahwa dia dalam hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu berdampak nanti kalau nggak ada kita pun anak-anak tetap baik, karena yang dia takuti bukan kita, tapi yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Luqmanul Hakim berikutnya mengajarkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Tegak dalam urusan sholat, tegas dalam urusan sholat. Kata Rasulullah, perintahkan anak-anak sholat umur 7 tahun. Kalau enggak juga sholat umur 10 tahun dipukul. Artinya tegas dalam urusan sholat. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, dakwah nak, dakwah. Suruhlah manusia mengerjakan perbuatan baik dan cegahlah manusia melakukan perbuatan yang buruk. Jadi ajarkan anak-anak kita, kalau ada perbuatan baik kita dukung nak. Kita doakan, kita berikan support. Kalau ada perbuatan tidak baik, maka kita halau sayang. Hadirkan perasaan peka ya terhadap hal-hal seperti itu. Kemudian Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya wasbir ala ma asabak, sabar. Dalam kehidupan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada banyak terjadi kepada dirimu di suatu hari nanti, nak, sabar. Sabar itu artinya menahan. Kau mampu marah, menangis dan sebagainya, tapi kau tahan, itu sabar. Ya, tidak berucap apapun yang membuat Allah murka, itu namanya sabar. Terakhir, Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya apa? Jangan sombong, tawadhu, rendah hati. Jangan kau palingkan wajahmu dengan orang lain dengan rasa sombong. Ajarkan anak-anak kita rendah hati. Cara ngajarin rendah hati gimana? Kehebatanmu nak, kekayaanmu nak, keluar biasaanmu nak bukan punyamu. Itu cuma titipan punya Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa. Nah, tahu nggak makna sujud sayang? Sujud itu kita letakkan kepala kita yang mulia di tempat yang paling rendah dan setara dengan bagian belakang kita, dan kita katakan subhana rabbil a'la. Kita puji-puji Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Kita bukan siapa-siapa sayang. Kita bukan siapa-siapa, Allah yang maha tinggi. Sini nak, sini duduk. Mau baca Quran? Baca Quran? Enggak? Oh enggak, ya udah. Kalian mau baca. Lumayan kalau kamu baca Quran, umumnya istirahat. Oke, berikutnya terakhir apa kata Luqmanul Hakim? Nah, sederhanakanlah dalam berjalan, ya wajar nak, wajar dalam bertingkah laku sederhana sayang, dan lunakkanlah suaramu, bicara yang baik-baik, bicara yang sopan santun kepada banyak orang. Perkara akhlak. Jadi pertama perkara tauhid, ya, hablum minallah, perkara birrul walidain, perkara sholat, ya, dan juga perkara akhlak. Itu yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Baik Ibu sekalian, kita review pembahasan kita pada hari ini. Tadi di awal kita sama-sama mengetahui ada 4 posisi anak dalam Al-Quran. Anak-anak bisa sebagai perhiasan kehidupan, anak-anak bisa sebagai ujian atau cobaan, anak-anak bisa sebagai musuh, dan anak-anak bisa sebagai qurrata a'yun. Kemudian tadi kita juga membahas mengenai, apalagi Bu tadi Bu? Kita bahas mengenai 5 cara kita dekat dengan Al-Quran, yaitu Quran dibaca, Quran itu dihafalkan, ditadaburi, diajarkan, diamalkan. Kemudian hari ini kita bahas juga bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya. Salah satunya adalah pertama perkara tauhid, ajarkan anak-anak kita perkara tauhid. Kemudian birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ajarkan anak-anak kita perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita sholat, ajarkan anak-anak kita dakwah. Semua dari kita adalah dai dan daiyah. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Jadi ajarkan anak-anak kita dakwah, ajarkan anak-anak kita sabar dalam menghadapi problematika kehidupan. Ajarkan anak-anak kita untuk tawadhu dan rendah hati dan sederhana dalam berjalan dan berbicara. Itu perkara akhlak. Alhamdulillah.